Oke, gas. Ya, Kabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok N, mata kuliah Lembaga Teknologi Keuangan, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu review jurnal sumber daya manusia perusahaan dalam pengelolaan vintage. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama yaitu Fatia Novaralita, selanjutnya ada Ardiansa Pranarharja, dan selanjutnya ada saya, Muhammad Zidane Aulia Ramdhani. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ardiansa. bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Perusahaan industri sangat ditentukan oleh manajemen sumber daya manusia yang efektif karena memiliki peran utama dalam aktivitas suatu perusahaan industri. Perusahaan industri memerlukan program pengembangan karyawan karena dengan kegiatan pengembangan karyawan sangat penting bagi perusahaan industri karena menyangkut aktivitas yang dilakukan karyawan sehingga menunjukkan kepedulian terhadap karyawan mereka dan mengharapkan karyawan untuk berkembang. Pengembangan karyawan ini terutama dalam hal bidang keuangan yang mana dalam komponen yang sangat penting sebagai sebuah salah satu prioritas utamanya, dan hal ini dimaksudkan sistem ini mempunyai peran kendali yang begitu nampak sehingga dalam proses ini bisa menjadi sebuah konsep dan daya mutu tinggi atas hasil sistem yang diterapkan sebagai salah satu yang nantinya karyawan mampu mengelola sebuah pengolahan aplikasi berbasis uang. Lalu rumusan masalahnya adalah yang pertama, pengaruh manajemen SDM dalam mengatur fintech pada suatu perusahaan. Lalu yang kedua, pengaruh yang dirasakan dengan adanya fintech bagi SDM. Tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh manajemen SDM dalam mengatur fintech pada suatu perusahaan. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui hal yang dirasakan dengan adanya fintech bagi SDM. Kemudian, bab 2 pembahasan yang pertama adalah landasan teori, yaitu sumber daya manusia adalah komponen daya pendukung sebagai sarana kegiatan, baik secara langsung dalam mutu daya lapangan kerja. Tujuan sumber daya manusia yaitu sebagai sarana pembangunan, peningkatan mutu kualitas, sistem daya kerja, dan kualitas. Kemudian ada keuangan. Pengelolaan keuangan pada perusahaan ini seluruhnya ditunjukkan pada proses penempatan utama dalam sebuah pelaksanaan, baik dalam melihat kebutuhan internal maupun eksternal perusahaan dalam hal pembiayaan. Untuk perhitungan finansial pada keuangan ini, peran dalam perhitungan merupakan prioritas utama pada sistem yang mana dalam satu indikator terhubung satu dengan lain dalam menghasilkan pekerjaan melalui aplikasi. Kemudian ada pengaruh SDM pada vintage. Unsur dalam sumber daya manusia yaitu yang pertama kemampuan strategi, pemilihan konsep indikator, kemampuan dalam melihat atas kondisi pasar ekonomi, keahlian yang dimiliki dalam konsep bidang atas penanganan sebuah sumber daya manusia, dan yang kelima jam kerja. Kemudian pengaturan vintage dalam manajemen SDM. Yang pertama, menentukan seberapa besar untuk uang masuk. Yang kedua, menyiapkan kompetensi sumber daya manusia dalam pembayaran digital. Yang ketiga, melatih berbasis ISO, meningkatkan kompetisi dalam hitungan biaya. Yang keempat, keperluan dan cakupan biaya ini sebagai salah satu dampaknya pola dari keuangan ini yang semula menghitung secara manual dan atas hal kehendak dari ini menghitung secara teknologi dan aplikasi dalam perhitungannya. Kemudian, peran vintage bagi karyawan perusahaan. Dalam hal ini, bagi para karyawan sendiri atas vintage ini mempunyai kedudukan dan hasil yang sangat begitu mumpuni atas daya potensial dan kinerjanya. Sebagai salah satu hal, dampaknya bisa menjadi sebagai sumber utama dalam atas keadaan dan peningkatan dalam vintage ini bagi karyawan, karena penggunaan ini bisa sangat memudahkan dan praktis dalam kegiatan aktivitas.
Kemudian ada dampak yang dirasakan vintage bagi SDM. Dampak yang dirasakan yaitu memudahkan dalam perhitungan bagi karyawan. Kemudian metode perhitungan rentan antara pendapatan dan pengeluaran ini disesuaikan berdasarkan hasil yang didapat, diikuti dari hasil nilai yang mana sumber penghasilan langsung terhubung pada akses komputer perusahaan, sehingga akan sangat mudah sekali bagi karyawan dalam melakukan perhitungan jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan. Di sisi lain, dalam hal negatif vintage ini yaitu keberadaan uang mudah sekali dicuri, kemudian masalah atas metode pembayaran, pengiriman, atau penarikan uang tergantung dalam pemakaian aplikasi sebagai salah satu sistem pendukung dalam pelaksanaan atas kegiatan dari vintage ini sebagai daya sumber dari penggunaan teknologi. Selanjutnya di bab 3 penutup, ada kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan, era digital saat ini baik dalam kegiatan yang melakukan transaksi dan perhitungan yang akan dilakukan oleh karyawan ini, sistem dilakukan secara online dalam hal pembelian, penarikan, transfer. Karena data dalam untuk karyawan atas vintage ini langsung dituju kepada pihak yang akan mendapatkan sebuah pendataan mengenai pembayaran dari vintage, dan hal ini juga dalam karyawan sangat praktis dan menghemat waktu dalam beraktivitas. Selanjutnya, saran. Peran dalam pemberian akses keamanan data dalam hal pembiayaan pada karyawan harus lebih diperketat agar data tidak mudah dicuri oleh karyawan lain, baik dibocorkan atau melakukan markup dana perusahaan yang akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.